Baik seperti saya sampaikan tadi, saya hanya menggali dan ingin tahu penguatan Bapak dan Ibu terkait dengan MOOC yang sudah dipelajari, baik modulnya maupun PowerPoint-nya atau videonya. Mungkin saya ingin tahu apa sih yang Bapak Ibu dapatkan di MOOC itu terkait dengan AG dan 2, terutama akuntabilitas dan nasionalisme. Saya minta sekarang mungkin Ibu menyampaikan tentang akuntabilitas. Apa sih yang Bapak dan Ibu ketahui atau masih ingat ketika di MOOC itu? Jadi mungkin nanti satu persatu menjelaskan tentang akuntabilitas itu seperti apa. Di sini saya tidak menilai benar dan salah, tapi bagaimana Ibu mungkin pada saat membaca mengingat, oh iya, akuntabilitas itu seperti ini. Itu akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atau bertanggung jawab terhadap pekerjaan semua sikap kita. Istilahnya menjelaskan tidak harus plek seperti yang ada di modul, karena memang untuk menghafal tidak mungkin. Saya pun tidak akan sanggup untuk menghafal sekian banyak modul dan materi yang disampaikan. Akan tetapi mungkin ketika kita membaca, kita bisa memahami, kemudian mengingat, dan kita bisa mengaktualisasikan. Itu yang paling penting menurut saya. Jadi membaca, memahami, kemudian mengaktualisasikan yang paling penting. Itu saja. Baik, kita mulai saja dengan nilai-nilai akuntabilitas. Jadi ini merupakan penggalian atau penguatan pada saat Bapak dan Ibu melakukan MOOC. Itu aja. Silakan. Izin Bapak. Ya, Ibu Rati mau mendahului ya, silakan. Untuk sedikit sharing pemahaman saya terkait akuntabilitas, Pak. Silakan. Ibu Rati. Akuntabilitas sendiri dari pemahaman saya itu, Pak, nilai yang diambil itu adalah tanggung jawab yang pertama, dan juga pemenuhan nilai-nilai publik. Intinya seperti bekerja itu konsisten gitu dan bisa diandalkan. Untuk nilai-nilai publik itu sendiri yang saya pahami, Pak, nilai-nilai publik itu yang saya ingat tuh agar PNS tidak terlibat politik praktis, Pak. Kemudian untuk mengambil pilihan yang tepat, Pak, yang tidak diwarnai oleh konflik kepentingan, kepentingan publik dan kepentingan sektoral, kelompok dan pribadi. Kemudian untuk menyelenggarakan pemerintahan itu agar adil dan juga itu tadi Pak, konsisten dan dapat diandalkan sebagai ASN seperti itu Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ada lagi? Lebih dalam? Izin Bapak, mungkin saya sharing juga Pak. Ya, Bu Nima, silakan. Ya, izin Bapak, kalau menurut pemahaman saya Pak, akuntabilitas itu merupakan suatu cara bagaimana individu atau kelompok atau mungkin dalam hal ini instansi bertanggung jawab kepada publik seperti itu Pak. Nah, akuntabilitas ini sendiri itu merupakan hubungan dua arah Pak. Jadi antara institusi terhadap kelompok atau individu terhadap kelompok tentang bagaimana mempertanggungjawabkannya. Kalau misalkan di institusi ini sendiri, akuntabilitas ini dapat berupa perencanaan strategis Pak. Misalkan kita tahu ada RPJP, RPJM seperti itu. Kemudian bisa dalam bentuk laporan juga Pak. Laporan kinerja ini juga merupakan salah satu bentuk akuntabilitas dari instansi terhadap publik Pak. Seperti itu Bapak. Ya, jadi akuntabilitas ini bukan terkait pertanggungjawaban secara horizontal saja ya, tapi juga kepada vertikal. Jadi bisa juga betul Pak, pimpinan kepada bawahan, bawahan kepada pimpinan. Intinya bagaimana Bapak dan Ibu bisa menanamkan nilai-nilai akuntabilitas yang nantinya akan menjadi dasar dalam berperilaku. Jadi akuntabilitas ini pada dasarnya kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai oleh kita sebagai ASN, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Horizontal bisa saja kepada masyarakat, kepada instansi lain, atau juga dalam lingkungan kita
kemudian vertikal mungkin kepada atasan atau bawahan atau kepada pimpinan kita seperti itu. Oke, selanjutnya silakan. Ibu Reni mungkin ya. Ibu Reni silakan. Kaget ya? Kayaknya kaget. Nggak apa-apa, tadi seperti saya sampaikan, di sini saya tidak menilai salah benar apa yang Bapak sampaikan, apa yang Bapak dan Ibu dapatkan ketika di materi MOC. Artinya di sini hanya penggalian dan penguatan saja. Jadi nggak usah khawatir ini salah atau benar, karena saya tidak menilai itu. Bagaimana penguatan pendalaman ini bisa saya lakukan, itu aja. Kalau bisa lebih banyak, karena materi akuntabilitas ini kan banyak. Berarti nilai-nilai publiknya seperti apa, amanah seorang PNS itu seperti apa, itu juga bisa di. Kemudian terkait dengan pelaksanaan kebijakan publik, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa, ini kan melainkan merupakan fungsi kita sebagai ASN, sebagai pelaksana kebijakan publik, kemudian sebagai pelayan publik dan perekat dan pemersatu bangsa. Ini juga kalau bisa disinggung juga sedikit. Tapi nggak apa-apa seperti yang sampaikan, yang penting itulah yang Ibu dapatkan ketika di materi MOC, itu aja. Makanya saya tidak menilai benar dan salah. Silakan. Jadi nggak usah khawatir, nanti salah benar. Paling nggak itulah yang Bapak ingat ketika di MOC, itu aja. Silakan Bu Reni. Akuntabilitas dulu ya. Izin menjawab ya Pak. Ya, silakan. Saya izin melengkapi saja jawaban teman-teman Pak. Akuntabilitas biasanya memang berkaitan dengan tanggung jawab. Nah, mungkin saya akan menambahi ada beberapa aspek-aspek terkait akuntabilitas, yaitu salah satunya adalah aspek hubungan. Jadi berkaitan dengan tanggung jawab tadi, biasanya pekerjaan itu kan karena ada hubungan antara misalnya instansi dengan pegawainya. Jadi aspek hubungan itu kita bekerja secara akuntabel, bertanggung jawab atas pekerjaan kita terhadap instansi yang di tempat kita bekerja. Kemudian juga ada aspek hasil kinerja. Kalau kita bekerja secara bertanggung jawab, aspek kinerja kita baik, berarti kita bisa dikatakan akuntabel. Mungkin kira-kira seperti itu, Pak. Iya. Izin Pak, mau menambahkan. Ya, silakan. Silakan. Kalau sepemahaman saya, akuntabilitas itu merupakan kegiatan yang dilakukan ketika suatu pekerjaan telah selesai dilaksanakan. Jadi dalam bentuk laporan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan secara efektif, efisien, kemudian ada hasilnya seperti apa. Nah, itu kemudian ditampilkan dalam bentuk laporan, dan laporan itulah yang merupakan akuntabilitas kita, begitu Pak. Nah, untuk akuntabilitas sendiri itu fungsinya untuk menyediakan kontrol bagi kita, bagi ASN dalam menjalankan kegiatan yang telah direncanakan tersebut agar sesuai dengan hasil yang ingin dicapai, sesuai dengan tujuannya, sesuai dengan harapan yang ingin dicapai. Kemudian juga menjadi kontrol bagi kita, kontrol bagi kegiatan tersebut, bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan tidak melanggar aturan yang ada. Seperti itu, Pak. Lanjut yang lain. Izin, Pak. Ya, silakan Pak Rusdi. Izin, Pak. Maaf, Pak. Sebelumnya saya baru bergabung karena sebelumnya ada kendala jaringan, Pak. Ya, nggak apa-apa. Silakan. Izin, Pak, mencoba melengkapi jawaban dari teman-teman terkait akuntabilitas, Pak. Izin, Pak. Ya, silakan. Menurut saya, Pak, yang akuntabilitas ini sesuai dengan Permen Kumham nomor 20 tahun 2017 terkait akuntabel, di mana setiap ASN itu harus mampu bertanggung jawab terhadap setiap tindakan, perilaku, dan tugas, baik dari segi proses maupun hasil. Jadi artinya setiap ASN dituntut melakukan sebuah pekerjaan itu ada landasan dasar yang jelas, Pak. Kemudian selain itu, Pak, menurut saya, Pak, tujuan akuntabilitas sendiri sebagai kontrol demokratis, selain itu juga untuk sebagai efektivitas dan efisiensi dalam bekerja, Pak. Izin, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Lanjut. Izin, Pak. Saya mau menambahkan terkait akuntabilitas, di mana saya mau menambahkan, Pak, prinsip-prinsip akuntabilitas.
ada 5 yang saya pelajari Pak. Yang pertama, harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel Pak. Yang kedua, akuntabilitas itu adalah sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan yang berlaku Pak. Kemudian harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Yang keempat, harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh. Dan yang terakhir Pak, harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajementasi pemerintah dalam pemutahiran metode dan teknik pengukuran kinerja Pak. Terkait fungsi kita sebagai ASN itu kan ada 3 ya, sebagai pelaksana kebijakan publik, kemudian sebagai pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Ini terkait dengan akuntabilitas itu seperti apa? Izin Pak mencoba menambahkan. Oke, nggak apa-apa, silakan lanjut. Ya, terkait pelayanan publik, di sini nilai akuntabilitas yang ada seperti tidak membeda-bedakan masyarakat, pelayanan terhadap masyarakat, di mana kita harus adil, tidak memandang dia dari kelas mana, dari pihak mana, dari instansi mana, atau dari golongan mana gitu. Jadi kita tidak ada yang namanya diskriminasi terhadap masyarakat. Ya, itu terkait dengan pelayanan publik berarti ya. Kita sebagai pelayan publik. Nah, terkait dengan akuntabilitas kita sebagai perekat pemersatu bangsa seperti apa? Izin Pak, untuk melengkapi jawaban Mas Krisna Pak. Ya, izin, Pak. boleh silakan. Izin Pak, ASN sebagai perekat bangsa Pak, di mana kita ketika mendapatkan sebuah isu atau mendapatkan sebuah isu, kita tidak boleh langsung mempercayain isu tersebut dengan menyebarkannya Pak. Kita harus melalui terlebih dahulu isu-isu tersebut. Misalnya yang baru-baru isu yang sangat hangat kita hadapin, di mana yang kita dengarkan bahwa beras dan makanan pokok lainnya itu terkena pajak. Sebagai ASN untuk yang sebagai perekat bangsa adalah meneliti isu tersebut apakah hoax atau sudah sesuai fakta. Dan sebagai ASN yang perekat bangsa tidak boleh segera menyebarkan isu tersebut ke media sosialnya Pak. Yang kita dapatkan faktanya bahwa makanan pokok yang terkena pajak bukanlah makanan yang utama tersebut Pak, tapi makanan-makanan yang misalnya yang ada di mal-mal Pak. Misalnya contoh seperti itu Pak, izin Pak. Oke, yang lain lanjut. Izin menambahkan Pak. Mungkin kalau dari akuntabelnya sendiri, PNS itu dikatakan akuntabel kalau ASN bisa salah-salah dalam transparansi dan akses informasi Pak. Jadi kalau misalkan seperti terjadi konflik kepentingan gitu, kita tuh tidak ikut terlibat sebagai ASN. Misalkan dalam politik praktis seperti itu Pak. Jadi kita sifatnya netral Pak, tidak ikut tidak ikut menggiring opini masyarakat gitu Pak. Jadi kita bersikap netral untuk memersatukan bangsa sendiri Pak. Terima kasih Pak. Oke, yang lain mungkin ada yang menanggapi. Oke, sebelum tanggapan, mungkin penggalian atau penguatan ini saya selesaikan dulu aja ya, karena kan baru masih 1, 2, 3 orang lagi nih. Ibu Nadila, apa yang didapatkan dari atau pada saat MOC terkait dengan nilai-nilai aneka, terutama akuntabilitas? Silakan. Izin menambahkan Pak, adapun yang saya pahami terkait dengan akuntabilitas adalah bagaimana kita mempertanggungjawabkan amanah yang sudah diberikan kepada kita sebagai ASN. Saya melihat bahwa amanah tersebut datang dari 3 sisi. Yang pertama dari Tuhan yang pastinya, yang kedua adalah dari atasan langsung, yang ketiga adalah dari masyarakat. Nah, dalam menjalankan amanah tersebut, kita membutuhkan suatu pertanggungjawaban. Kita mengenal dalam suatu negara demokrasi ada yang dinamakan dengan kontrak sosial, di mana kita diamanahkan oleh masyarakat untuk menjalankan berbagai kebijakan publik sekaligus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, dalam hal ini sebagai ASN, kita harus dapat memberikan pelayanan publik kepada masyarakat secara profesional dan berkualitas dengan tidak membeda-bedakan pelayanan tersebut.
Selain itu, sebagai ASN yang amanah dan bertanggung jawab, kita juga harus selalu meningkatkan kinerja kita agar target-target yang ingin dicapai oleh organisasi dalam rencana kerja pemerintah itu dapat tercapai. Dengan tercapainya target-target organisasi yang ada, maka itu sudah bagian dari menunjukkan kita sudah bersikap akuntabel, Pak. Terima kasih. Ya, jadi terkait dengan akuntabilitas ini bagian dari pertanggungjawaban kita itu terhadap amanah yang kita emban, tugas mungkin tusi kita kalau pada saat ini mungkin tusi kita yang merupakan wujudan dari nilai-nilai publik gitu. Oke, satu lagi. Tapi Pak Renaldi udah ya? Ibu Rana ya? Rana belum ya? Rana. Halo, izin Bapak. Ya, silakan. Halo. Ya, silakan. Pak, sebenarnya saya setuju dengan pendapat teman-teman semua. Sebenarnya sama, kalau akuntabilitas bagi ASN itu sebenarnya gimana kita mengerjakan atau bertanggung jawab atas amanah-amanah yang telah diberikan sesuai dengan perannya kita masing-masing. Ya. Nah, akuntabilitas sendiri itu menurut saya sangat berperan penting dalam mencegah korupsi dan juga timbulnya bila terjadi penyalahgunaan kekuasaan gitu, Pak. Nah, karena kalau akuntabilitas itu kan biasanya kita akan didorong untuk memberikan informasi atau transparansi kepada masyarakat. Jadi apa-apa aja yang udah kita kerjakan dalam bentuk laporan dan lain sebagainya, kita komunikasikan kepada masyarakat sehingga informasi tersebut terbuka untuk masyarakat. Nah, jadi hal-hal tersebut juga bisa membuat tidak ada miskom antara masyarakat dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang telah dilaksanakan. Kurang lebih begitu, Bapak. Ya, jadi intinya adalah pertanggungjawaban ya atas amanah yang telah diemban ya. Istilahnya seperti itu ya. Intinya pertanggungjawaban atas amanah yang kita emban. Oke, ini terkait dengan akuntabilitas ini, intinya adalah bagaimana kita sebagai ASN melakukan pemenuhan terhadap tanggung jawab yang kita emban. Mungkin kalau di instansi Bapak dan Ibu yang lebih tahu apa tusi Ibu saat ini. Nah, inti dari akuntabilitas ini adalah bagaimana nilai-nilai akuntabilitas ini bisa diaktualisasikan dalam dunia nyata. Jadi tidak hanya teori saja, akan tapi juga diaktualisasikan dalam lingkup pekerjaan kita sehari-hari. Seperti bahwa tadi akuntabilitas tidak hanya secara horizontal, tetapi juga vertikal. Bagaimana ketika kita diberikan tugas oleh pimpinan kita melakukan pemenuhan pertanggungjawaban yang harus dicapai. Mungkin endingnya bisa dalam bentuk laporan, itu juga bagian dari pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban institusi mungkin bisa dalam bentuk laporan instansi atau bisa dalam seperti lakip misalkan gitu. Nah, pertanggungjawaban individu ini bisa mungkin secara lisan kita bisa melaporkan Pak bahwa tugas yang dikerjakan sudah selesai, akan tapi dalam bentuk dokumen bisa dalam bentuk laporan, misal contoh seperti itu. Kemudian terkait dengan akuntabilitas horizontal, ini mungkin bisa lebih kepada pelanggan atau masyarakat yang kita layani. Mungkin kalau misalkan di inspektorat melakukan pengawasan, mungkin kepada instansi lain atau kepada instansi dalam sendiri di unit Kementerian Hukum dan HAM. Selama ini, ketika Bapak bekerja, adakah nilai-nilai akuntabilitas yang mungkin kalau dibilang menyimpang mungkin terlalu kasar ya, yang mungkin belum dilaksanakan, itu aja, yang mungkin belum dilaksanakan. Nilai-nilai akuntabilitas ini terkait dengan pelayanan publik, ya kan? Itu yang terkait dengan 3 tadi. Ya kan, ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, ASN sebagai pelayan publik, dan ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Ini bagaimana ketika aktualisasi saat ini itu apakah ada yang belum dilaksanakan atau memang mungkin juga bisa dijadikan isu oleh Bapak dan Ibu, oh ini ternyata ada sesuatu yang kurang atau salah. Itu terkait dengan sebagai pelaksana kebijakan publik dan pelayan publik serta pemersatu dan pemersatu bangsa, perekat dan pemersatu bangsa.
Itu. Siapa yang mau memulai itu dulu? Silakan kita diskusi saja, karena pada dasarnya kalau saya menyampaikan materi kemudian membacakan dalam bentuk PowerPoint, nanti khawatir malah Bapak bosan mendengarnya. Gitu. Karena saya yakin bahwa di MOOC itu sudah dibaca semua, baik ada videonya, kemudian materi-materinya, modulnya. Saya menganggap itu sudah dibaca, sudah dilalui. Nah, pendalaman ini saat ini seperti itu. Kira-kira siapa tahu nanti di isu masalah yang ada itu terkait dengan akuntabilitas ini nanti bisa Bapak angkat sebagai laporan aktualisasi. Itu aja. Silakan. Izin Bapak. Ya, Pak Rusdi. Izin Bapak mencoba untuk memulai diskusi, Pak. Iya. Izin Pak, saya saat ini diamanahkan untuk bekerja di bagian keuangan, Sekretariat Direktorat Jenderal PP, Pak. Untuk kalau yang di bagian keuangan sendiri, Pak, kalau khusus untuk yang nilai-nilai akuntabilitas, insya Allah sudah kami jalankan, Pak. Karena kan kalau di bagian keuangan, Pak, itu kan lebih sifatnya ke ini ya, pembayaran gaji, tunjangan, uang makan, kemudian verifikasi berkas. Itu semua kita lakukan sudah ada dasar-dasarnya, di mana kalau misalnya gaji sudah ada peraturan dari Perpresnya, kalau yang tunjangan kinerja sudah ada Permenkumhamnya, begitu juga dengan uang makan sudah ada dari PMK dari Kemenq-nya juga, Pak. Kemudian juga ada verifikasi berkas yang berdasarkan dari rekomendasi-rekomendasi BPK. Kalau khusus dari internal dari bagian keuangan Sekretariat Dijen PP, sudah insya Allah sudah berjalan ke arah yang lebih baik. Nah, iya, jadi memang itulah intinya bahwa ketika Bapak dan Ibu istilahnya mempelajari, memahami materi akuntabilitas ini, diharapkan ini bisa menjadi pedoman atau menjadi dasar berperilaku. Itu makanya dikasih materi akuntabilitas ini. Setelah memahami materi ini, diharapkan diaktualisasikan. Itu yang paling penting. Karena memang seperti tadi, sebagai perekat, kita tuh ASN sebagai perekat. Mungkin kita tidak setuju dengan pemerintahan saat ini, tapi juga kita tidak boleh menjadi penyebar hoax, ya, penyebar kebencian terhadap pemerintahan saat ini. Artinya mungkin lebih baik kita diam, seperti itu. Kalaupun ada koreksi, maka ada koreksi tapi juga ada solusi. Tidak mengkoreksi tapi tidak ada solusi. Kadang kebanyakan bisanya hanya mengkoreksi tapi tidak memberikan solusi. Nah, ini juga tidak baik juga. Nah, makanya harapan saya adalah pelajari modul yang ada, pahami, kemudian aktualisasikan itu. Kalau menghafal mungkin tidak sanggup, tapi kalau membaca, memahami, kemudian mengaktualisasikan, saya yakin bisa. Nah, salah satu tadi seperti tadi kan, pekerjaan yang lain baik, tapi perekatnya PNS sendiri, ASN sendiri menjadi penyebar hoax, ya kan, menjadi pendukung salah satu pasangan calon, sampai selesai pun masih marah-marah misalnya, masih konflik, ya kan, karena tidak sesuai dengan dukungannya. Nah, ini juga kan tidak boleh. Makanya mudah-mudahan di Latsar ini bisa diaktualisasikan nilai-nilai akuntabilitas ini, pertanggungjawaban kepada, ya mungkin tadi dibilang, kepada pencipta kita secara ini ya, secara keagamaan, dan kepada pimpinan kita, kepada instansi kita, kepada bangsa kita. Jadi baik secara vertikal maupun secara horizontal, baik pertanggungjawaban terhadap pekerjaan dari proses sampai hasil sampai laporan, baik pertanggungjawaban terhadap sikap perilaku kita. Itu akuntabilitas itu bukan pekerjaan doang, tapi sikap perilaku perbuatan kita pun harus berakuntabilitas. Itu. Oke, yang lain. Kalau izin Pak, kalau di inspektorat kan lebih ke pengawasan Pak. Nah, untuk fokusnya ke kegiatan pengawasan. Tapi kami juga menerima tentang pelayanan pengaduan Pak. Nah, kalau di kami itu untuk tindak lanjut pengaduan ini memang agak lama Pak prosesnya, karena mengingat kegiatan pengawasan yang dilakukan juga cukup banyak, terus jumlah auditornya juga terbagi-bagi dalam berbagai kegiatan. Jadi biasanya untuk tindak lanjut pengaduan ini memang prosesnya lama di kita Pak. Proses turun di posisinya juga memerlukan waktu, kemudian ditindaklanjuti di auditornya untuk mendapat tanggapan auditornya juga cukup lama gitu Pak. Itu sih Pak kalau di inspektorat yang terkait pelayanan, karena kan yang lainnya kegiatan pengawasan Pak. Ya,
komitmen mutu. Tapi ini juga terkait dengan akuntabilitas, karena bagaimana pertanggungjawaban pekerjaan itu, kan seperti itu saja. Makanya kan ini di materi akuntabilitas ini bagaimana kita sebagai ASN tadi ya kan mempunyai amanah, mempunyai tanggung jawab terhadap amanah yang diberikan. Ini kan pekerjaan kita sebagai auditor itu kan amanah. Saya sebagai penyuluh hukum juga amanah. Nah, bagaimana saya menjalankan itu, bagaimana seorang audit melaksanakan itu juga amanah, ya kan? Itu aja. Jadi penggalian inilah yang diperlukan. Ketika saya melihat Bapak memahami apa itu akuntabilitas, nah, harapan saya ketika sudah paham tentang akuntabilitas ini bisa diaktualisasikan. Itu yang penting. Yang penting ada aktualisasinya itu. Pahami isi modulnya, pahami akuntabilitas, apa itu akuntabilitas, kemudian aktualisasikan. Itu yang penting. Kalau Bapak sudah paham tentang akuntabilitas, pengertiannya, semua apa saja yang harus dipertanggungjawabkan, tapi tidak diaktualisasikan, maka percuma. Maka diklat Latsar ini diadakan adalah untuk itu. Jadi agar nilai-nilai akuntabilitas ini bisa kita terapkan, kita bisa aktualisasikan di lingkungan tempat kita kerja. Itu.